مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nazwin Hidayat dengan NIM 24211000891. Mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP swasta Islam Terpadu YPTI Cemara, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Azril untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan duduk kembali, Azril. Baik, kita sudah sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Sama semua berdiri ya. Bapak harap berdiri semuanya. Nanti sama-sama kita
Yang pertama Aini Cahyani. Alhamdulillah. Alia Nur Syakila. Hadir, Pak. Kemudian Amelia Ramadhani. Hadir, Pak. Beli Sofa. Hadir, Pak. Dina Khairina. Hadir, Pak. Intan Adelia. Hadir, Pak. Dinda Atika. Hadir, Pak. Muhammad Azriel Herfiansyah. Hadir, Pak. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Muhammad Fajar Khairi. Hadir, Pak. Muhammad Ramadan Al-Fadil. Hadir, Pak. Nabila Nur Hanani. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Zahwa Nafisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kalian semuanya dapat hadir di sekolah, artinya kita semua di sini sehat. Dan mari sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Baik anak-anak bapak semuanya, hari ini kita belajar mata pelajaran Indonesia agama Islam dan nanti kita akan membahas tentang hakikat sholat dan zikir. Tapi sebelumnya bapak mau tanya nih, pelajaran pada pertemuan sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Tentang asal husna, Pak. Nah, Alia, ya silakan. Apa saja Alia ingat tentang Asmaul Husna? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ya, bagus. Tangan. Coba ada yang tahu arti Al-Alim dari masih ingat? Ya, Intan, silakan. Akan mengetahui, Pak. Maha mengetahui, ya. Tangan. Baik anak-anak bapak semuanya yang soleh dan solehah, tetap semangat. Kita belajar hari ini yaitu tentang materi hikmah sholat dan zikir. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengetahui dan memahami makna sholat dan zikir. Kemudian kalian mampu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan sholat dan zikir. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat sholat dan zikir. Tapi sebelumnya bapak mau tanya nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu arti pengertian sholat? Pak, Ya, Alia, tadi silakan. sholat secara istilah adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, baik. Ada yang bisa jelasin? Ya, Sholat menurut bahasa adalah doa. Iya, sholat menurut bahasa adalah doa. Tahu pengertian zikir? Pak, mengucapkan untuk mengingat Allah, Pak. Iya, ucapan untuk mengingat Allah. Baik. Ucapannya itu adalah ucapan-ucapan kalimat thayyibah ya. Contohnya apa contohnya? Berzikir. Alhamdulillah ya, betul. Alhamdulillah. Apa lagi? Allahu Akbar itu juga termasuk ucapan zikir. Kemudian apa lagi? Subhanallah. Subhanallah. Dan masih banyak anak bapak. Kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Pada pertemuan sebelumnya ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti bapak akan menjelaskan materi pada hari ini tentang hakikat sholat dan zikir melalui slide yang ada di monitor. Nanti bapak akan sambil menjelaskan, kalian memperhatikan dengan teliti, dengan seksama. Kemudian nanti bapak akan memberikan soal tugas tentang permasalahan yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Ya, semuanya apa tulisannya? Sholat secara bahasa artinya doa, ya. Sedangkan secara istilah, sholat itu adalah perbuatan yang dalam bentuk ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat
Ada sholat wajib ada berapa? 5 waktu. Coba subuh, mulai dari subuh berapa rakaat? Kemudian zuhur, kemudian asar, selanjutnya maghrib, dan isya 4 ya. Itu sholat yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim. Ketentuan pelaksanaan sholat ya. Sholat ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama syarat wajib, yaitu beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib sholat. Sudah berusia balik ya, sudah kategori dewasa menurut hukum fikih. Kemudian dia berakal. Syarat sah sholat, tadi syarat wajib ya, perlu dibedakan syarat wajib dengan syarat sah. Apa syarat sah sholat? Ayo. Sudah masuk waktu 5 waktu itu. Kemudian suci pakaian. Kemudian apa lagi? Menutup aurat, wajib kan? Menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Jadi ada 4 syarat sah sholat. Ketentuan pelaksanaan sholat itu ini termasuk rukun sholat ya. Rukun sholat ini ada yang pertama niat, kemudian berdiri jika mampu. Selanjutnya apa? Takbiratul ihram, kemudian membaca surah Fatihah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Bapak mau tanya, tumaninah itu apa? Ada yang bisa jawab? Iya, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, seperti sholatnya ayam, seperti ayam lagi makan, ya kan? Baik, selanjutnya apa? Sujud dengan tumaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Duduk akhir atau duduk tawarruk ya, pada tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, dan ditutup dengan salam yang pertama. Kemudian tertib itu berurutan ya, berurutan. Jadi tidak boleh baca Fatihah dulu baru takbiratul ihram, atau sujud dulu baru rukuk ya, bolak-balik. Ya, paham ya? Selanjutnya ketentuan pelaksanaan sholat, yaitu sunnah di dalam sholat. Tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya adalah perkara yang wajib di dalam sholat. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Apa saja itu? Selanjutnya terus? Iya. Jadi kalaulah kita tidak mengerjakan yang sunnah ini, sholat kita tetap sah. Beda dengan rukun ya. Beda dengan rukun sholat, kalau tidak dikerjakan maka sholatnya batal. Contohnya apa? Contohnya? Niat. Kemudian apa lagi? Membaca surah Fatihah, ya bagus. Terus apa lagi? Ruku misalnya ketinggalan, ya kan? Bahasan kita selanjutnya adalah tentang sholat berjamaah ya. Jadi sholat itu boleh dikerjakan sendirian, namanya sholat munfarid, dan dikerjakan beramai-ramai atau sholat berjamaah. Lebih baik mana? Lebih utama mana, sholat sendirian atau sholat berjamaah? Berjamaah ya. Jadi khususnya bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sunnah makan, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Dan sholat berjamaah itu ada apa? Ada imam, ada imam. Itu yang mana imam? Yang memimpin sholat ya. Jadi ada satu orang yang memimpin sholat, berada di paling depan, posisi paling depan. Tidak semua orang bisa jadi imam ya, bisa jadi pemimpin sholat, karena syarat menjadi imam ini banyak. Contohnya satu,
beragama Islam, balik, akal, terus tidak sedang menjadi makmum, maka orang laki-laki yang iya. Jadi untuk menjadi imam sholat ini banyak syaratnya ya. Tidak semua orang yang hadir di masjid itu boleh menjadi imam. Yang pertama, tentunya dia harus beragama Islam, kemudian paling dan berakal, paham bacaan dan hukum sholat, tidak sedang menjadi makmum. Seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi imam makmum laki-laki. Kalau laki-laki boleh menjadi imam dari makmum laki-laki dan perempuan. Imam perempuan tidak boleh memimpin sholat dengan makmumnya yang laki-laki belakangnya. Kemudian makmumnya harus perempuan semua kalau imamnya perempuan. Masuk pembahasan tentang zikir ya. Tadi sebagaimana telah disampaikan oleh siapa tadi? Yang menjawab pengertian zikir siapa tadi? Najwa ya. Ini dia. Zikir adalah bacaan untuk mengingat Allah. Di antaranya adalah bacaan zikir setelah sholat itu beristighfar. Istighfarnya berapa kali? 3 kali. Coba kita baca sama-sama istighfar. Kemudian melanjutkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi ya. Ya, apa semua kan ayat kursi? Kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma. Setelah itu membaca tasbih. Berapa kali? Apa bacaan tasbih? Subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kemudian tahmid ya. Sebanyak 33 kali. Kemudian takbir 33 kali dan ditutup dengan bacaan tahlil. Apa bacaannya? La ilaha illallah. Oke, selanjutnya manfaat menunaikan sholat ya. Di antaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Menjadi obat kesedihan. Kemudian mendidik manusia menjadi lebih bersih, memperkokoh rasa persaudaraan antara sesama muslim ketika kita melakukan sholat berjamaah. Ini manfaat zikir. Zikir apa saja? Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal ya tentang permasalahan yang berkaitan dengan sholat, kewajiban sholat, hakikat sholat, sholat berjamaah dan zikir ya. Tadi sudah sama-sama kita bahas, kalian sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak dan sekarang Bapak bagi untuk kelompok 1 ini dikerjakan dengan cara berdiskusi ya. Masing-masing anggota kelompok dia berhak menyampaikan gagasannya terhadap soal permasalahan yang ada di lembar soal ini. Ini untuk kalian. Ini untuk kalian. Ya. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a
علينا وطالبتنا وطالبتي. Mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Nah, kelompok 3 dulu, kelompok 3. Permasalahannya adalah Haidir adalah pemenang juara 1 lomba salat berjamaah di madrasah kami. Indikator strategi kami yang benar diikuti. Jadi hasil diskusi kami adalah pasti bacaan Al-Qur'annya banyak dan baik tingkatannya, mempunyai ilmu yang cukup tentang sholat baik akhlak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tuh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam menurutku saya dari kelompok 1. Masalahnya adalah Andiroy hanya mau melaksanakan sholat di sekolah saja, kemudian tidak dilaksanakan di rumah. Hasil diskusi kami adalah perilaku Andiroy menunjukkan kurang pahamnya terhadap kewajiban sholat. Sholat adalah fardu ain yang wajib dilaksanakan dimanapun kita berada. Ya, ayo tepuk tangan. Ada yang menanggapi atau setuju dengan jawaban itu? Setuju. Kalau tujuh tiba, ketua OSIS menghentikan rapat namun ditolak oleh anggota lainnya meminta rapat tetap dilanjutkan. Hasil diskusinya adalah perbedaan pemahaman ketua OSIS yang memprioritaskan ibadah sholat, sedangkan anggota lain mungkin rapat harus segera dituntaskan. Ya, tenang. Terus silakan kembali ke meja masing-masing. Ini terakhir kelompok 3, silakan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika. Anak selalu mengaji. Sebenarnya punya kemampuan untuk memikirkan dan doa. Ketika selesai sholat subuh, berjamaah dengan hati terasa diinginkan seperti Tuhan. Iya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk ke meja masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan berdasarkan permintaan tugas yang tertera di masing-masing lembar LKPD-nya. Jadi alhamdulillah tadi setelah selesai berdiskusi dan presentasi, jadi sekarang ini kalian kerjakan. Nanti pekerjaannya kalau ada ayat yang diminta ayat Al-Quran, silakan ayatnya cari di Al-Quran yang sudah ada di meja ini ya. Baik. Sudah dapat semua? serta buahnya walaupun hidup seribu. Tetapi insan, kalaupun arahannya mata yang jelek dipejam lagi. Alia, permintaan RKPD-nya tugasnya apa? Coba, Alia baca. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Ya, bagus. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sekarang, ayo kita kumpul. Bapak mau lihat pengerjaan tugasnya. Selesai kan? Sudah selesai tadi pengerjaan LKPD-nya dan sudah dikumpul. Sekarang kita akan merampungkan apa-apa saja yang telah kita bahas dari awal tadi tentang sholat dan zikir. Yang pertama tadi sholat adalah hukumnya wajib fardu ain ya, yang 5 waktu. Wajib bagi kita umat Islam yang sudah berakal dan sudah balik. Kemudian
ada beberapa ketentuan di dalam sholat, yaitu sholat itu ada sholat jamaah dan sholat munfarid, ya. Kemudian apa lagi? Ada hikmah-hikmah sholat berjamaah, ada sholat berjamaah itu untuk mempererat tali ukhuwah sesama muslim, ya. Kemudian zikir. Zikir apa tadi? Zikir adalah ucapan untuk mengingat Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, anak-anak kami semuanya, untuk materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang akhlak terpuji, ya, pada pertemuan yang akan datang. Jadi Bapak berharap kalian sudah mencari tahu tentang materi itu di rumah melalui media buku atau media elektronik, dari internet atau apapun, sebagai bekal awal kalian nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang perlu sama-sama kalian pahami adalah tentang makna sholat dan zikir. Sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, ya, fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah wajib bagi setiap orang. Selanjutnya zikir, ya. Zikir itu biasanya setelah selesai sholat kita disunahkan untuk melaksanakan zikir, yaitu beristighfar, apalagi membaca ayat kursi, membaca tasbih 33 kali dan ditutup dengan doa, ya. Mudah-mudahan dengan memahami pengertian makna sholat dan zikir, nanti sholatnya menjadi lebih khusyuk, ya. Dan tentunya dengan memahami ketentuan-ketentuan di dalam sholat dan zikir. Contohnya rukunnya, ya. Tadi ada berapa rukunnya? 13, ya. Dan sunnahnya juga harus dipahami apa-apa yang membatalkan, agar ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak sia-sia, karena kita beribadah dengan ilmu, ya, sesuai tuntunan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan memahami hakikat sholat dan zikir, kita tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana tujuan daripada mendirikan sholat ini adalah untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini, ya. Pertemuan selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan adalah tentang perilaku terpuji ataupun akhlak mahmudah, ya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ayo sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin kembali oleh Azril di tempatnya. Dulu mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtani fad'u ilayya inda adadi ghairi wa ansani ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan pada kehidupan hari-hari selanjutnya, agar ibadah kalian atau ibadah kita menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.